Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, salah satu golongan yang dirindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, adalah wa mut'imil ji'an, orang yang ahli sedekah. Siapakah mereka orang yang ahli sedekah itu? Adalah mereka orang-orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun kecuali datangnya dari Allah. Maka bersedekah dengan ikhlas, insya Allah Allah akan menambah dari apa yang kita sedekahkan tadi. Jangan pernah terbesit dalam hati kita bahwa dengan bersedekah akan menghabiskan harta yang selama ini saya kumpulkan di dunia ini. Tidak, Allah tidak akan pernah ingkar dari apa yang Allah katakan. Ini jelas, Allah akan, orang yang berbuat kebajikan maka akan diganjar 10 kali lipat kebajikan yang ia kerjakan. Satu riwayat menjelaskan bahwa ketika Siti Fatimah jatuh sakit, ia sangat menginginkan memakan buah delima. Maka disuruhlah Sayyidina Ali untuk pergi ke pasar membeli buah delima dengan hasil uang pinjaman. Berangkatlah Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali mendapatkan buah delima itu, maka Sayyidina Ali bergegas pulang menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan, pemirsa, Sayyidina Ali melihat ada seorang perempuan tua yang sedang terbaring di pinggir jalan. Akhirnya Sayyidina Ali menghampiri orang tua ini lalu kemudian bertanya, "Siapakah engkau? Apa yang engkau rasakan dan apa yang engkau minta?" Lalu kemudian orang tua itu pun menjawab, "Saya sudah 5 hari terbaring di sini dalam keadaan sakit dan tak seorang pun yang mau melihatku apalagi singgah kepadaku. Lalu kemudian saya sangat menginginkan memakan buah delima." Sejenak Sayyidina Ali tunduk lalu kemudian berpikir, kalau saya memberikan buah delima ini kepada orang tua yang sakit ini, bagaimana dengan istri saya di rumah Siti Fatimah radhiyallahu an yang telah memesan buah delima untuk dimakan? Tetapi kalau saya tak memberikan buah delima ini kepada orang tua yang sakit ini, maka tentu saya akan melanggar firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa ammas sa'ila fala tanhar. Janganlah engkau menolak, menghardik orang yang meminta-minta kepadamu. Akhirnya dengan dasar inilah Sayyidina Ali memecahkan buah delima itu lalu kemudian diberikan kepada orang tua yang sakit. Seketika itu orang tua yang sakit ini sembuh dari sakitnya. Bersamaan dengan waktu itu juga di rumah Siti Fatimah radhiyallahu an juga sembuh dari sakitnya. Akhirnya Sayyidina Ali pulang menuju ke rumahnya dengan hati ragu dan malu berjumpa dengan istrinya karena pesanan buah delima tadi itu sudah tidak ada. Namun tak disangka dan tak diduga, Sayyidina Ali dijemput oleh Siti Fatimah dengan pelukan yang mesra seraya berkata, dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi keinginan saya untuk memakan buah delima itu setelah engkau memberikannya kepada orang tua yang sakit tadi. Akhirnya di tengah keriuhan, kebahagiaan, kegembiraan keluarga Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, maka terdengarlah suara ketukan pintu rumahnya. Setelah dibuka, ternyata yang datang adalah Sayyidina Salman Al-Farisi dengan membawa sebuah bagi tertutup yang berisikan buah delima. Bertanyalah Sayyidina Ali, "Wahai Salman, dari manakah buah delima itu?" Lalu kemudian Salman pun menjawab, "Tentunya dari Allah kepada Muhammad dan dari Muhammad kepada Wahai Ali." Karena semua ini disembunyikan oleh Salman Al-Farisi tadi, dalam satu baki itu terdapat 10 buah delima, disembunyikan 1. Bertanyalah Sayyidina Ali, "Wahai Salman, kalaulah memang buah delima ini untukku, tidak hanya 9 buah, melainkan 10 buah, sesuai dengan firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa barang siapa yang berbuat kebajikan akan diganjar 10 kali lipat kebajikan yang ia kerjakan."
maka dikeluarkanlah lagi satu buah yang disembunyikan tadi oleh Salman, genap 10 buah delima yang didapatkan oleh keluarga Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Apa hikmah yang mesti kita petik pada riwayat ini? Yang pertama, bahwa kalaulah ada rasa sakit yang kita derita yang mungkin sulit disembuhkan, maka kuatkanlah untuk bersedekah dengan ikhlas. Insya Allah dengan bersedekah ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyembuhkan sakit kita dengan hasil dari sedekah tadi. Yang kedua, dengan bersedekah tidak akan menghabiskan harta yang selama ini kita kumpulkan, melainkan Allah akan menambah lebih dari apa yang kita sedekahkan tadi. Bahkan di ayat lain perumpamaan Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, serupa dia menabur satu benih yang akan menghasilkan 7 tangkai, dan dari masing-masing tangkai akan menghasilkan 100 buah. Maka dengan demikian orang yang bersedekah dengan ikhlas di jalan Allah, selain pahalanya didapatkan begitu banyak dari Allah, juga Allah akan memberikan rezeki yang tak diduga dari arah mana saja. Insya Allah dengan ikhlas bersedekah senantiasa kita selalu disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hakikat sedekah ini, harta yang kita sedekahkan akan mempertanggungjawabkan kita ketika kita berada di Qaridatul Jalil. Apa kata harta kita? Dulu waktu aku berada di dunia, aku dijaga oleh Tuanku. Oleh karena aku dibelanjakan, disedekahkan di jalan Allah, maka sekarang ini saatnya saya menjaga Tuanku. Jangan kau masukkan dia ke dalam neraka-Mu ya Allah, tapi masukkanlah dia ke dalam surga-Mu. Itulah hakikat fadilah dari sedekah. Insya Allah dengan bersedekah Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita sedekahkan tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.